Waduh, Eropa dan Ukraina ribut, dianggap menahan bantuan. Uni Eropa bikin Zelensky naik darah. Awalnya berteman, kenapa saat ini tegang? Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam Eropa menuduh blok itu sengaja menahan bantuan sebesar 8,18 miliar dolar Amerika atau sekitar 121 triliun yang telah dijanjikan kepada negaranya di tengah konflik dengan Rusia. Setiap hari dan dengan cara yang berbeda, saya mengingatkan beberapa pemimpin Uni Eropa bahwa pensiunan Ukraina, pengungsi kami, guru kami, dan orang lain yang bergantung pada pembayaran dari anggaran tidak boleh menjadi sandera dari keraguan-raguan atau birokrasi mereka, kata Zelensky dalam sebuah video pidato di Telegram. Uni Eropa telah menangguhkan alokasi 8,18 miliar US dolar Amerika dan penundaan buatan dalam bantuan keuangan makro untuk negara kita ini adalah kejahatan atau kesalahan. Dia bersikeras seperti dikutip dari Russia Today. Presiden Ukraina itu tidak menyebutkan negara-negara yang bertanggung jawab untuk menahan uang, tetapi menyatakan harapannya bahwa itu hanya kesalahan dan akan diperbaiki. Awal pekan ini, Wakil Kepala Kantor Zelensky Igor Sovska mengatakan bahwa Ukraina sejauh ini hanya menerima 1 miliar euro atau setara dengan 15 triliun rupiah dari Brussel. Sementara beberapa negara Uni Eropa termasuk Jerman memblokir transfer 8 miliar lainnya. Dengan Kiev tidak dapat menambal lubang dalam anggarannya karena pertempuran dan situasi ekonomi yang mengerikan, Uni Eropa berjanji pada bulan Mei untuk memberi Ukraina subsidi sebesar 9 miliar euro atau setara dengan 137 triliun rupiah dan pinjaman berbunga rendah pada akhir tahun 2022. Rusia mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari mengutip kegagalan Kiev untuk mengimplementasikan perjanjian Minsk yang dirancang untuk memberikan status khusus wilayah Donetsk dan Luhansk di dalam negara Ukraina. Protokol yang ditengahi oleh Jerman dan Prancis pertama kali ditandatangani pada tahun 2014, mantan Presiden Ukraina Piotr Poroshenko sejak itu mengakui bahwa tujuan utama Kiev adalah menggunakan gencatan senjata untuk mengulur waktu dan menciptakan angkatan bersenjata yang kuat. Pada Februari 2022, Kremlin mengakui Republik Donbas sebagai negara merdeka dan menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer barat manapun. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan. Rusia meraup berkah bertubi-tubi karena dijatuhi sanksi Amerika Serikat dan Uni Eropa. Kok bisa? Pemerintah Rusia mengklaim meraup banyak keuntungan ekonomi sejak negaranya mendapatkan sanksi oleh Barat, yaitu Amerika Serikat beserta sekutunya dan negara-negara Uni Eropa karena invasi yang dilakukan terhadap Ukraina. Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov dikutip kantor berita Rusia TASS dalam sebuah wawancara dengan Vedomosti mengatakan salah satu dampak positif yang didapat Rusia adalah akan terjadi penurunan harga energi dan makanan di pasar global. Berapa lama harga energi tetap tinggi akan tergantung pada dinamika ekonomi global dan durasi pembatasan yang diberlakukan oleh negara barat, ujar Siluanov saat menjawab pertanyaan tentang apakah pencabutan pembatasan akan menyebabkan pasar mendingin dan menemukan keseimbangan. Dia mengatakan tentu saja, dan ini juga berlaku untuk makanan, sumber daya energi dan logistik, yaitu semua barang dan jasa yang dikenai sanksi. Menurut Siluanov, Rusia diuntungkan dari situasi saat ini di pasar energi dunia. Situasinya positif bagi Rusia karena harga energi yang tinggi, tetapi untuk seluruh dunia situasinya agak suram. Dia menjelaskan saat ini harga komoditas yang tinggi seperti ini disebabkan oleh pembatasan yang diberlakukan oleh negara barat. Mereka ingin menghukum Rusia, tetapi mereka menghukum diri mereka sendiri. Bahkan dengan diskon Ural terhadap Brent, kami menerima pendapatan minyak dan gas yang baik. Hukum penawaran dan permintaan yang sederhana berhasil, kata Siluanov. Sanksi terhadap Rusia, melansir BBC, Rusia dilaporkan telah melewatkan tenggat waktu untuk melakukan pembayaran utang karena sanksi yang dikenakan padanya. Sejak Rusia menginvasi Ukraina, berbagai sanksi telah diumumkan yang ditujukan untuk membatasi kemampuan Rusia dalam membiayai perang. Apa itu sanksi internasional? Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan oleh satu negara ke negara lain untuk menghentikannya bertindak agresif atau melanggar hukum internasional.
Sanksi adalah salah satu tindakan terberat yang dapat dilakukan negara selain berperang. Bagaimana sanksi terhadap Rusia? Negara-negara Barat telah menargetkan individu kaya, bank, bisnis, dan perusahaan milik negara. Sanksi keuangan Rusia diyakini telah gagal membayar utang untuk pertama kali sejak 1998. Setelah melewatkan tenggat waktu penting, Rusia memiliki uang untuk melakukan pembayaran 100 juta US dollar, tetapi sanksi membuatnya tidak mungkin untuk melakukannya. Hal ini mengusul serangkaian tindakan yang diambil terhadap lembaga keuangannya. Amerika Serikat telah melarang Rusia melakukan pembayaran utang menggunakan 600 juta US dollar yang dimilikinya di Bank Amerika Serikat, sehingga mempersulit Rusia untuk membayar kembali pinjaman internasionalnya. Aset Bank Sentral Rusia telah dibekukan untuk menghentikannya dan menggunakan dana senilai 630 miliar US dollar dari cadangan yang dimilikinya dalam mata uang asing. Bank besar Rusia telah dihapus dari sistem pesan keuangan internasional SWIFT yang akan menunda pembayaran ke Rusia untuk ekspor minyak dan gas. Inggris telah mengecualikan bank utama Rusia dari sistem keuangan Inggris, membekukan aset semua bank Rusia, melarang perusahaan Rusia meminjam uang dan membatasi simpanan yang dapat dibuat orang Rusia di bank Inggris. Karena sanksi minyak dan gas, Rusia diperkirakan telah memperoleh hampir 100 miliar US dollar dari ekspor minyak dan gas selama 100 hari pertama perang. Dalam pengumumannya, Uni Eropa mengatakan akan melarang semua impor minyak yang dibawa melalui laut dari Rusia pada akhir 2022. Amerika Serikat melarang semua impor minyak dan gas Rusia. Inggris akan menghapus impor minyak Rusia pada akhir 2022, sementara Jerman telah membekukan rencana pembukaan pipa gas utama dari Rusia. Uni Eropa mengatakan akan menghentikan impor batu bara Rusia pada Agustus. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam Eropa menuduh blok itu sengaja menahan bantuan sebesar 8,18 miliar dolar Amerika atau sekitar 121 triliun yang telah dijanjikan kepada negaranya di tengah konflik dengan Rusia. Setiap hari dan dengan cara yang berbeda, saya mengingatkan beberapa pemimpin Uni Eropa bahwa pensiunan Ukraina, pengungsi kami, guru kami, dan orang lain yang bergantung pada pembayaran dari anggaran tidak boleh menjadi sandera dari keraguan-raguan atau birokrasi mereka, kata Zelensky dalam sebuah video pidato di Telegram. Uni Eropa telah menangguhkan alokasi 8,18 miliar US dollar Amerika dan penundaan buatan dalam bantuan keuangan makro untuk negara kita ini adalah kejahatan atau kesalahan. Dia bersikeras seperti dikutip dari Russia Today.